Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cynthia Devi Maisaroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Tabak Romo 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak dari kelas 269B dengan fasilitator Bapak Edi Suryanto dan pengajar praktik Bapak Sutarno. Pada tugas koneksi antar materi modul 3.3 ini akan membahas 3 hal. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Marilah kita bahas dari yang pertama. Pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah 1. Untuk mencapai pendidikan yang bermakna bagi peserta didik, diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengalaman belajar peserta didik. Sekolah harus dapat merancang kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, murid harus mengambil peran dalam proses pembelajarannya sendiri. 3. Guru harus mampu mendorong siswa dan memberi ruang kepada siswa agar siswa dapat mengolah pembelajaran yang sedang dialami. Keempat, kepemimpinan murid atau student agency adalah proses di mana murid mampu mengelola apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Yang terakhir, untuk mendukung kepemimpinan murid atau student agency, guru perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Pemikiran reflektif yang kedua terkait emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa perasaan yang sangat senang dan bersyukur karena memperoleh ilmu baru bahwa seorang guru haruslah memberi ruang kepada siswa untuk mengelola pembelajaran yang dialami agar hal tersebut dapat mereka terapkan untuk bekal kehidupannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun program yang mendukung kepemimpinan murid, baik itu program intra, ekstra, dan co-kurikuler. Pemikiran reflektif yang ketiga, apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Pertama, terlibat aktif dalam sesi ruang kolaborasi dan diskusi. Yang kedua, saya mulai melaksanakan praktik baik untuk melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang terkait dengan voice, choice, dan ownership. Yang ketiga, saya mampu menyusun program intrakurikuler untuk mendukung student agency dengan menyusun program pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya mampu menyusun program co-kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan 2 tema yang berbeda untuk mendukung student agency dalam 1 tahun. Pemikiran reflektif yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya harus belajar lagi tentang praktik baik untuk menyusun program ekstrakurikuler yang mendukung student agency karena hal tersebut belum pernah saya lakukan. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, selama mempelajari tentang materi student agency ini, saya merasa harus menerapkan kepemimpinan siswa pada kegiatan apapun, baik itu kegiatan intra, ekstra, dan co-kurikuler. Saya merasa mempunyai kemampuan untuk membuat pembelajaran intrakurikuler yang mendukung student agency dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, saya juga mempunyai kemampuan untuk menyusun program P5 untuk siswa kelas 1 yang mempunyai dampak bagi mereka, utamanya tentang kemandirian dalam mengatur dirinya melalui kegiatan yang biasa mereka lakukan. Yang keempat, melalui kepemimpinan murid, saya dapat memberikan pendidikan sosial emosional kepada siswa. Pembahasan kedua yaitu tentang analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep atau materi dan
menggalinya lebih jauh. Di sini saya menyajikan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa student agency sangat diperlukan? Kedua, apa saja yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung student agency? Yang ketiga, apa saja kegiatan atau program yang dapat mendukung student agency? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, student agency sangat diperlukan agar siswa merasa bahwa proses pembelajaran adalah suatu hal yang penting yang akan membawa kebermanfaatan bagi dirinya. Dengan demikian, murid akan bisa membuat kendali pada dirinya sendiri untuk menentukan pilihan, bertanggung jawab dengan keterlibatan penuh mereka dalam proses belajar yang kemudian mereka mampu membuat koneksi antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari serta mengambil makna dan membuat perubahan untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Menjawab pertanyaan nomor 2, yang perlu disiapkan dan diperhatikan untuk mendukung student agency adalah 1. Seorang guru harus mampu bersifat terbuka terhadap suara dan pilihan siswa. Kedua, guru juga harus mampu merencanakan program yang mendukung student agency sesuai dengan voice, choice, dan ownership siswa. Yang ketiga, dalam penyusunan program, guru harus mampu mengkomunikasikan apa yang siswa inginkan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Dan yang paling penting, program yang dirancang untuk mendukung student agency harus memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah, baik itu aset manusia, aset sosial, aset fisik, maupun aset yang lainnya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, jenis kegiatan atau program yang dapat mendukung student agency antara lain 1. Program intrakurikuler, contohnya menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, program ekstrakurikuler, contohnya siswa yang mempunyai kemampuan tertentu dijadikan sebagai mentor saat kegiatan ekstrakurikuler, atau siswa menentukan pilihan dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. Yang ketiga, program kokurikuler, contohnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berbagai tema. Yang keempat, program pembiasaan, contohnya literasi, kegiatan ibadah, dan lain-lain. Nomor 2, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Saat siswa dilibatkan penuh dalam proses pembelajaran, siswa mengambil banyak peran dalam proses tersebut, mulai dari perencanaan hingga melaksanakan aksi nyata. Maka itulah yang dinamakan student agency. Siswa yang merasa mempunyai pengalaman belajar yang berkesan, mereka akan membawa kesan baik tersebut hingga mereka dewasa. Bahkan hal tersebut mampu siswa aplikasikan pada kehidupan di masa depan. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks awal CGB, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang dihadapi guru saat ini adalah tentang kompetensi sosial dan emosional siswa. Siswa zaman sekarang cenderung kurang mandiri, jadi untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan siswa, maka harus dimulai dari pembenahan karakter siswa. Tantangan berikutnya adalah kemampuan guru dalam mendorong siswa untuk bersuara, membuat pilihan, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tidak mudah membuat siswa bersikap kritis dan kreatif. Maka dari itu, guru harus melaksanakan berbagai pendekatan agar siswa mampu menyuarakan aspirasinya hingga mereka membuat sebuah rencana dan menjalankannya. Yang keempat, alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, guru harus selalu memberikan pendidikan sosial emosional kepada siswa. Kedua, guru harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa hingga mereka mau menyuarakan aspirasinya. Ketiga, guru harus mampu memfasilitasi siswa terhadap apa yang menjadi pilihan siswa. Yang keempat, guru harus mampu mengimplementasikan pendekatan, metode, dan menggunakan media dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembahasan yang ketiga yaitu membuat keterhubungan.
Yang pertama, keterkaitan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan antar tiga materi ini adalah: menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun pada pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu kebahagiaan hidup, well-being pada level tertinggi. Sekolah diharapkan mampu menjadi tempat persemaian benih-benih generasi bangsa yang dapat tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi sekolah untuk memfasilitasi siswa mendapatkan hal-hal yang bermakna melalui program yang sudah disiapkan. Nilai dan peran guru penggerak adalah salah satunya bersifat kolaboratif. Dalam menyusun program yang berdampak bagi murid atau student agency, dibutuhkan sinergi yang kuat antar semua aset yang dimiliki sekolah. Maka dari itu, semua lapisan mulai dari pendidik, lingkungan sekitar, dan lain-lain harus mampu bekerja sama untuk menciptakan kepemimpinan murid. Untuk itu, guru penggerak membuat visi perubahan. Visi tersebut adalah untuk memerdekakan siswa atau student agency. Untuk mencapai sebuah visi perlu strategi terencana yang tertuang dalam Bagja. Kemudian, keterkaitan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu kegiatan yang mendukung student agency. Karena pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa berhak memperoleh pembelajaran sesuai dengan minat, kesiapan, dan gaya belajar mereka. Kemudian, untuk menerapkan student agency, pendidikan sosial emosional siswa adalah menjadi pondasi utama. Sebab, karakter siswa yang mandiri, kritis, dan kreatif, dan gotong royong sangat diperlukan ketika mereka membuat pilihan, merencanakan, hingga bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikianlah tadi koneksi antar materi modul 3.3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam berucap. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.